Timothy Ronald. Orang yang jualan kelas bisnis itu tai semuanya. Gue bukan tipe orang yang ketika kapalnya karam gue lompat. Bisnis model canvas, value proposition, tai lah itu semua. Mantap besar sekali di 1,8 ya. Mantap ya. Biar lu nggak goblok kayak monyet dan miskin ya. First of all, tenang, ini bukan video tentang roasting atau perdrama-dramaan. Bahkan sebelum gue bikin video ini, gue udah izin sama dia. Dan kalau boleh jujur, orang kayak Timothy yang di umur semuda itu bisa punya aset triliunan, bangun akademi kripto segede itu, bermimpi untuk jadi kepala dari 9 naga karena udah mapping anak-anaknya itu kayak gimana. 9 naga ya kan? Anak-anaknya siapa? Gue udah mapping kok semuanya. Mungkin cuma 0,00 sekian persen orang yang bisa ngelakuin itu. Dan bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin di seluruh dunia. Dan kalau dibanding gue sih, ya gue masih ecek banget. Uang gue masih sedikit. Gue gak punya McLaren, gak punya Castle in the Sky, belum bangun sekolah di NTT. Mobil gue cuma Ioniq 5 dan sekarang masih sewa. Apartnya tuh baru kondo 3 bedroom. Tapi ada beberapa nilai-nilai atau mungkin konten yang sudah dibahas sebelumnya yang lebih ke pengen tukar pikiran aja. Sama sekalian update hidup lah, gimana ternak uang, company yang gue bangun sekarang. Karena sebenarnya alasan utama kenapa gue dan Timothy itu berpisah, sebenarnya simpel karena kita beda values aja. Gue ingat banget dari dulu kalau ngomong tentang bisnis atau uang, Timothy lebih sering kayak, oke, sekarang uang lu udah berapa, net worth lu udah berapa, bisnis lu ngasilin berapa. Tapi gue selalu bilang kayak, gue nggak driven by money. Uang itu bukan tujuan akhir gue, dan gue selalu ngomongin itu ulang. Sampai terakhir gue ngomong, itu Timothy masih nggak percaya. Semua orang karena driven by money. Nah, ini yang mungkin kayak jadi pendewasaannya gue ya. It's okay, beda value. Dimana sekarang gue ngelakuin hal-hal yang buat orang kayak, lu ngapain sih ngelakuin ini, padahal lu ngelakuin ini bisa dapat lebih banyak duit. Karena gue megang nilai-nilai tentu yang agak beda dibanding Timothy. Sekalian deh ngebahas tentang ternak uang, update-nya gimana, sedikit ngebahas perusahaannya dia, sedikit ngebahas perusahaannya gue. Kalau kalian berharap tujuannya itu maki-maki orang atau masalah aib, aduh, nggak perlu lah. Gue juga nggak perfect orangnya. Soal ngejalanin bisnis, soal manage uang, soal cewek, aduh, ini kalau masalah cewek tuh banyaklah cerita-cerita buruk, masalah agama, orang tua. Jadi kalau orang tahu, ya udahlah. Emang itu pendewasaan. That's what being human means. Gue masih cupu kok. Cuma ada beberapa statement dari Timothy yang sebenarnya karena gue megang nilai-nilai yang gue percayai, pengen gue bahas sebelum gue bahas ternak uang. McLaren lu warna apa, bos? McLaren lu warna apa, bos? Karakter seorang manusia itu nggak dinilai dari seberapa banyak uang yang lu punya. Bukan dari apa atau siapa yang lu bisa beli, tapi seberapa genuine lu pengen ngelakuin sesuatu yang bisa berkontribusi ke masyarakat. Yang ujung-ujungnya, ya menjadi orang baik. Karena di dunia content creator atau di dunia perinfluenceran, kita tuh tinggal di era dimana reach adalah komoditas yang paling mahal. Atau kalau kata Uncle Ben, with great power comes with great responsibility. Jadi apa yang terucap dari siapapun online, kalau masuk ke kepala orang yang tidak berpendidikan, itu bakal jadi pedoman yang dipegang seluruh hidupnya. Tapi ini yang ajaran orang tua gue. Jangan pernah ngerasa lu lebih hebat daripada orang lain karena duit lu lebih banyak. Jadi tanpa basa-basi, kita bahas ternak uang dulu. It was hell of a ride. Itu mungkin salah satu pengalaman di hidup gue yang gak mungkin bisa gue beli atau gue ulang atau gue rasain lagi di umur gue yang tahun ini hampir 30. Cerita pendeknya, yes, gue memberikan saham gue ke Timothy secara gratis, secara hibah, termasuk semua aset-asetnya, laptop, apapun yang tersisa lah. Termasuk tanggungan dan biayanya ya, itu gue kasih ke Timothy secara gratis. Tapi ada statement yang sebenarnya agak sedikit menggelitik gue ya. Gua ya, yang hampir karam sama kapalnya. Yang lainnya lompat gitu, ambil skoci lompat keluar. Gue satu-satunya yang stay di saat kapal karam. Sampai sekarang tuh sebenarnya masih ada yang komen di IG gue, oh ini yang ninggalin ternak uang nih. Sebenarnya gue nggak butuh klarifikasi sih, karena itu udah masa lalu. Dan setahu gue di video itu ada Lyle, yang waktu itu sempat jadi head of growth-nya ternak uang. She was amazing. Yang sekarang alhamdulillah dia pegang posisi di akademi kripto. Karena gue pribadi gue ngerasa gue stay sampai titik darah penghabisan, sampai gue beres-beres semuanya. Pas balikin duit investor, di saat abis itu tuh sebenarnya ternak uang not doing well, karena kan uangnya juga udah dibalikin semua. And di periode itu gue akuin gue a bad leader. Gue sangat pasif dalam memanage operasional dari ternak uang, dan waktu itu yang banyak beres-beres itu dipegang sama Lyle. Gue benar-benar percayain dia untuk setir balik comeback plan-nya. Pernah di satu momen tertentu tuh gue ngajak hampir semua tim Sevenpreneur buat meeting di ternak uang. Kita sama-sama mikir nih, strateginya gimana buat balikin TU ke masa kejayaan ya. Itu kita benerin bisnis modelnya, operasionalnya, dari segi cost. Tapi itu nggak sebenarnya terlalu ngebantu sih. Dan akhirnya pas dia mau tutup, gue sama Timothy itu sama-sama chip-in lagi. Dan karena kita sama-sama nggak komit, gue waktu itu fokus Sevenpreneur, doi fokus di akademi kripto, ujung-ujungnya emang kayak lempar-lemparan. Ujung-ujungnya Timothy nawarin, ya udah deh, dia yang ambil semuanya biar nggak ribet. Terjadilah hibah saham di saat itu, semuanya free, 0 rupiah.
diberikan ke Timothy Roth. Tapi ada biaya juga yang dia harus tanggung, soal ruko dan teman-temannya. Nah tiba-tiba fast forward beberapa hari kemudian gue lihat ternak uang tuh mau reborn. Dia bilang mau balikin lagi ke masa kejayaannya jadi the biggest independent financial media di Indonesia. Dan menurut gue keren sih itu, passionnya tuh menurut gue membara banget. Karena gue sendiri kalau disuruh untuk ngebalikin TU dari itu sampai ke masa kejayaan mungkin gue nggak bisa. Kalian follow aja ternak uang buat lihat progresnya untuk OTW jadi nomor 1 di Indonesia. Jadi intinya dari ternak uang, yes sudah berpisah, gue udah nggak di TU, gue udah ngasih semua sahamnya ke dia. Yang gue ngerasa dia emang kapten yang lebih cocok di sana. Tapi kalau soal gue meninggalkan kapal karam lewat sekoci, itu mungkin kalian sendiri yang harus judge. Tapi yang keren adalah perusahaan yang dia bangun sekarang, yaitu Akademi Kripto. Menurut gue Akademi Kripto tuh genius banget. Dalam waktu pendek bisa jadi komunitas kripto nomor 1 di Indonesia yang jualan membership 17 juta rupiah. Gue sih nggak bisa ya. Oh, and the co-founder untuk Bro AVS atau Kalimas Sada, kita belum pernah ketemu tapi gue respect banget sama lo. Gue ngikutin sepak terjangnya dan trading track recordnya tuh menurut gue nothing short of accomplishment. Dan gue sendiri bilang ke Timothy waktu itu, gila Tim, this is the best partner for you. Tapi buat kalian yang teriak-teriak, gila gue rugi banyak banget di Manta. Porto gue keseret turun semuanya, ngapain gue bayar 17 juta kalau gue masih rugi? Ya, technically sebenarnya itu salah kalian. Karena yang pencet order itu jempol kalian. Manta, saya juga personally barusan nambah lagi. Terus kalau yang ada nangis bang ke likuidasi ya salahmu sendiri. Oh salahmu sendiri lu goblok gitu. Ya, mantap. Dan kenapa kalian telan informasi secara mentah-mentah? Jangan sampai apa yang lu jual bikin rugi member-member lu. Karena kalau lu ngebangun company dengan bisnis model jadi attack crypto nomor 1 di Indonesia, itu bisnis model paling bagus. Kenapa? Soalnya lu masuk ke B2C bisa. Customer berani bayar 17 juta. Terus kalau komunitasnya udah ke filter, punya buying power, masanya segede itu, lu jadi punya leverage ke exchange atau token-token yang mau kerjasama sama Akademi Kripto. Jadi B2B partnership-nya tuh solid banget. Walaupun mereka bilang mereka nggak partnership sama sekali. Karena bahaya kalau terjadi partnership, misalnya ada token atau kripto baru mau launching, in a way kan sebenarnya bisa manipulasi market. Membernya disuruh beli pas tinggi terus dijual. Tapi it's good Akademi Kripto klaim bahwa ya tidak pernah berpartnership B2B. Setahu gua. Karena kalau terafiliasi ya itu masalah etik sih menurut gua. Biar lu nggak goblok kayak monyet dan miskin ya. Bego lu, Diki. Yang sebenarnya menurut gua perlu diperbaiki. Karena kita tahu Indonesia tuh sebenarnya pendidikannya kan nggak merata dan banyak yang berpendidikan rendah. Edukasi kripto tuh bagus, tapi jangan sampai banyak netizen yang kemakan pengen cepet kaya karena akibat flexing atau namanya get rich quick scheme. Soalnya orang-orang yang kemakan pengen investasi di sebuah aset gara-gara lihat dia pakai mobil mewah, apartemen mewah, party ketemu cewek-cewek, orang-orang yang itu takutnya dia bakal kemakan emosional dan bikin financial decision yang salah. Dan sebenarnya fair sih kemarin yang aturan OJK 22 tahun 2023. Jadi harusnya tidak ada pemanfaatan influencer kripto yang bekerja atas nama pribadi untuk memasarkan aset kripto karena itu emang yang aman. Jadi sebenarnya emang kita nggak boleh terlalu bahas kripto seakan mempromosikan suatu token. Tapi untuk asetnya yang triliunan di kripto, penting banget buat kita comply regulasi. Kalau orang lain takutnya disangka money laundering, itu nanti bakal jadi urusannya PPATK. Tapi ya walaupun nggak ada ini semua, menurut gue Timothy dan AVS menurut gue cukup katam di dunia investasi sama kripto, ya bisa sih nyampe jadi naga ke 10. Menurut gue keren. Nah sekarang update ke company gue, Sevenpreneur. Gak semua orang tuh bisa jadi pengusaha ya. Pengusaha tuh dilahirkan bukan dibuat. Sebenarnya statement yang sedikit lagi menggelitik gua, yaitu lo kalau jadi entrepreneur itu harus dilahirkan. Emang dari kecil tuh udah ada bakatnya. Bullshit lah yang namanya entrepreneur are made not born. Nah itu sesuatu yang gua sangat amat tidak percaya. Which nggak apa-apa, beda opini. Karena menurut gua tuh saksi nyatanya. Selama hampir 20 tahun pertama gue hidup tuh gue sama sekali nggak pernah jualan, nggak pernah kepikiran buat make money. Orang ansos, dibully, anak IT. Tapi somehow gue sekarang bergelut di dunia entrepreneurship. Karena pas gue ngebangun Sevenpreneur, kalau boleh jujur, itu bukan kendaraan yang paling cepat untuk gue make money. Mungkin jadi content creator atau gue jadi konsultan untuk bisnis lain itu bisa lebih banyak duitnya. Tapi setiap perusahaan atau kayak new initiative yang gue bangun itu tuh berdasarkan passion atau values yang gue percaya. Karena yang bikin gue berubah dari gue bener-bener ansos, introvert, cuma programmer nggak bisa ngapa-ngapain, itu pas gue ngerasain gue punya sesuatu yang kayak punya gue gitu. Susah banget, banyak darah dan keringetnya. Dan gue harus ngejalanin bertahun-tahun untuk bener-bener dapetin pengalaman biar gue bisa bikin bisnis. So asal-usul itulah yang bikin gue ngebangun Sevenpreneur. Akhirnya gue berhasil mengemas seluruh pengalaman gue selama 10 tahun terakhir dalam 7 framework yang kalau orang ikutin dari 1 sampai 7, lu tuh punya pengetahuan yang gue ngumpulin selama bertahun-tahun dan harusnya bisa nge-skip banyak orang untuk melakukan kesalahan di bisnis. Tapi apakah kalian akan melakukan kesalahan? Yes. Apakah kalian bakal gagal? Yes. Tapi
Tapi ya that's the beauty of entrepreneurship, karena Indonesia butuh lebih banyak pengusaha. Makanya gue nggak bisa, dan lebih tepatnya nggak mau juga jual terlalu mahal. Cukup untuk orang bisa komit, dan let's see lah berapa banyak entrepreneur yang bisa lahir dari Sevenpreneur. Batch-batch sebelumnya tuh kita memang banyak yang nggak perfect lah, banyak yang nggak happy, banyak yang perlu diperbaikin, tapi every single batch kita coba untuk improve dengan tujuan untuk orang yang masuk sini, keluar-keluar bisa ngebangun bisnis yang hopefully ke depannya ya nilainya miliaran atau mungkin triliunan, bisa saingan jadi naga ke-10. It's a boring business model, but it's something that I'm passionate about. Jadi gue nggak setuju soal statement entrepreneur itu dilahirkan. Menurut gue itu namanya limiting belief. Itu tembok yang kita taruh di kepala sendiri bahwa kita nggak bisa jadi pengusaha. Realitanya menurut gue semua orang bisa, tapi nggak semua orang harus. Itu statement yang benar. Jadi kalau misalnya gue konklusiin semua yang kenapa gue sekalian update hidup gue di video ini, nanti mungkin bisa di video lain lah gue ngebahas tentang revolusi lokal, perusahaan-perusahaan lain yang gue invest, atau enggak videonya kepanjangan. Tapi core-nya itu buat kalian yang nonton, buat teman-teman yang mengkonsumsi konten on a daily basis di semua social media, nilai, karakter, integritas, dan prinsipal ya, itu tuh jadi pedoman penting banget di hidup kalian yang bakal kalian pegang sampai mati. Dan gue sebenarnya lumayan curahin hati dan jiwa gue pas gue nulis kisah hidup gue di video ini, di artikel ini. The whole reason kenapa gue menjadi gue yang sekarang punya, bisa dibilang kayak idealis lah soal nilai-nilai yang gue percaya itu bener. Di saat papa gue meninggal, hampir 10 tahun lalu, gue belum achieve apa-apa. Gak ada yang bisa gue banggain ke papa gue selain dari gue cuma jadi anak rebel yang gak ngerti apa-apa, gak mau berbakti sama orang tua, gak mau kerja, gak mau cari duit. And on his deathbed, pas gue disuruh bisikin sesuatu sebelum alatnya dicopot sambil nunggu bip gitu-gituan itu bener-bener flat. Gue ingat kata-kata terakhir bokap gue cerita ke gue, son, if you want to do something, kalau kamu mau ngelakuin sesuatu, pastikan itu sesuatu yang berdampak positif untuk orang lain. Siapakah kita kalau bukan nilai-nilai yang kita pegang? Hopefully semuanya nggak ada ngeliat kayak ini video tentang serangan atau apa, ya sesimpel update-update aja dan sharing tentang nilai-nilai yang gue pegang. Itu kenapa gue sayang banget sama negara ini. Itu kenapa gue idealis dan nggak pernah bisa ditepis soal, ya karena sistemnya begitu bro. Dan semoga kalian yang nonton nemuin nilai-nilai yang kalian bisa pegang. Jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan pernah ngerasa kalian lebih hebat daripada orang lain, karena realitanya enggak kok. OB yang tiap harinya pun di masjid belum tentu kalian lebih hebat dari mereka, karena manusia dinilai dari prinsip, integritas, nilai, karakter, semua hal itu yang kalian pegang sama Tuhan. Berpeganglah kepada sesuatu yang lebih besar daripada kalian. This is Raymond Chin. See you guys in the next video.